Hello, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Berli dan Saka. Nah teman-teman, video saya kali ini saya mulai lagi beraktivitas di pagi hari. Nah ini di sekitar jam 7-an ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya jemur pakaian, ternyata mak saya udah jemur duluan karena mak saya itu setengah 7 udah berangkat jualan ya teman-teman, makanya dia bangun duluan, jadi jemuran udah ada duluan nih teman-teman. Nah ini saya jemur dulu pakaian saya di jemuran yang tinggi ini ya teman-teman ya, karena jemuran yang rendah udah penuh sama jemuran mak saya, jadi saya jemurnya di jemuran yang tinggi ini. Nanti kalau masih ada jemurannya lagi saya jemur di atas sana ya teman-teman. Ini udah 2 hari nggak hujan ya teman-teman. Kemarin itu nggak hujan tapi mendung ya teman-teman ya. Untuk hari ini dari pagi itu emang kelihatannya mendung, tapi alhamdulillah sampai sore itu panas ya teman-teman ya. Nah ini saya jemur aja dulu pakaian saya yang satu ember ini ya teman-teman. Sebenarnya masih ada kain yang belum dijemur, tapi di dalam mesin cuci ya teman-teman. Nanti saya akan jemur setelah pakaian yang ini kering, baru saya jemur pakaian yang basah ya teman-teman. Jadi karena hari ini panas ya teman-teman ya, makanya saya jemur pakaian itu 2 kali. Kalau untuk jemuran yang rendah ini nanti diisi lagi sama adik saya, karena adik saya lagi di sini di rumah mak saya nginapnya ya teman-teman, karena dia lagi ngebangun toko gitu, jadi dia nginap di sini. Makanya jemuran ini selalu penuh gitu ya teman-teman. Nah ini untuk untuk ngejemur pakaiannya udah selesai. Sekarang lanjut lagi nih teman-teman. Ada sedikit piring kotor, terus gelas-gelas juga. Jadi mumpung masih pagi ya teman-teman ya, saya mau cuci dulu piringnya. Nanti mau dilanjut untuk masak lagi teman-teman ya. Jadi ini piring yang sedikit ini saya selesaikan dulu, takutnya nanti habis masak ada lagi piring kotor ya teman-teman ya, ataupun mangkok-mangkok kotor yang digunakan saat memasak. Jadi ini selesaikan dulu piring-piring ini bekas makan lontong ya teman-teman ya, karena sarapan pagi kita pagi ini lontong. Jadi ini saya cuci dulu. Terus ini ada juga Tupperware atau wadah untuk bekal suami saya. Jadi karena ini videonya di hari Jumat ya teman-teman, suami saya itu nggak kerja, terus dikeluarin tempat makannya, makanya saya cuci ya teman-teman. Dia nggak sempat nyuci di tempat kerja, jadi dibawa ke rumah baru saya cuciin gitu ya teman-teman. Sebenarnya hari ini saya rencana mau ke pasar teman-teman di hari Jumat ini, tapi tiba-tiba aja males ya teman-teman, karena stok dalam kulkas untuk prohenya masih ada ya teman-teman ya, kayak ayam dan ikan masih ada. Terus sekarang suami saya juga lagi beli ikan untuk penambah ya teman-teman, ikan nila. Jadi hari ini saya nggak masak ikan itu teman-teman, rencana besok pagi mau saya bakar ikannya. Jadi untuk hari ini saya mau masak yang sederhana aja ya teman-teman ya, karena suami saya hari ini libur. Kalau suami saya libur itu kan makan yang sambal yang saya buat hari ini itu untuk makan 1 hari ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya suami saya kerja, maksudnya kalau suami saya kerja itu saya kan masaknya buat bekal dia besok pagi juga teman-teman. Makanya kalau saya masak itu selalu saya masak goreng-goreng gitu, ataupun nanti kalau misalnya yang berkuah nanti saya bikinnya di malam hari, terus paginya dihangatin baru dibawa gitu ya teman-teman. Tapi untuk hari ini karena suami saya itu libur,
Jadi saya bikin sambal hari ini jengkol. Ini jengkol kemarin dikasih sama tetangga teman-teman. Tetangga saya ngasih banyak. Terus saya kasih emak saya dan adik saya. Dan ini sisanya masih ada karena saya jarang sekali beli jengkol yang seperti ini ya teman-teman. Saya biasanya beli jengkol yang udah pecah-pecah gitu ya teman-teman, ya sudah diolah sama penjualnya itu yang nggak ada kulitnya lagi, terus yang udah pecah ya teman-teman ya. Jadi kalau yang untuk jengkol yang seperti ini saya jarang sekali belinya ya teman-teman. Rasa saya jengkol yang seperti ini tuh lebih bau ya teman-teman ketimbang jengkol yang udah pecah-pecah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau jengkol yang seperti ini teman-teman, saya itu belinya itu kalau misalnya muda, agak mudaan gitu saya iris, tapi karena ini menuju tua jadi saya belah ya teman-teman. Nanti mau saya geprek dulu baru saya campurin sama cabai gitu teman-teman. Jadi itu kemarin juga saya ada beli sama tukang sayur terong ya teman-teman. Terong itu ada 4 sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi 4 per 3 ini teman-teman. 4 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ini saya iris-iris teman-teman, terus nanti mau dicampur juga sama jengkol dan ikan teri. Kalau untuk sayurnya hari ini saya mau bikin sayurnya itu sayur sawi putih ya teman-teman. Karena sawi putih itu udah lama sih sebenarnya saya beli. Suami saya kurang suka sih teman-teman sama sawi putih, tapi tetap aja saya bikin karena adik Berli, karena kakak Berli karena kak Berli itu suka ya teman-teman sama sayur sawi putih ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk suami saya dan adik Saka kurang suka teman-teman. Kalau adik Saka itu lebih sukanya sama gambas. Ternyata di terong yang busuk itu teman-teman di ujungnya masih bisa diambil ya teman-teman, masih bagus di bagian ujungnya. Jadi saya ambil, terus ini lanjut lagi saya mau kupasin untuk perbawangan. Saya itu kalau masak itu teman-teman nggak banyak bawangnya ya teman-teman, tapi ini karena besar-besar kelihatannya banyak ya teman-teman ya. Ini kemarin saya kan udah beli untuk bawang merah ini ya teman-teman 1 kilo di pasar, dan ternyata teman-teman keesokan harinya datang lagi teman suami saya itu ngantarin bawang merah 1 kiloan kalau nggak salah ya teman-teman, lebih malahan saya rasa itu, tapi besar-besar teman-teman. Jadi ini dulu yang saya olah karena dia agak sedikit basah ya teman-teman. Jadi ini dulu yang saya ambil untuk masak. Nah ini sawi putihnya ya teman-teman. Kemarin udah ada sebagian yang saya masak dengan mihun itu ya teman-teman. Jadi ini sisanya masih ada. Itu saya potekin dulu ya teman-teman ya. Biar kelihatan di dalamnya itu ada cacing atau tidak ya teman-teman. Sayur seperti ini suka nempel cacing ya teman-teman. Jadi kalau nggak dilepasin dulu satu persatu gitu, takutnya nanti cacingnya itu kemasak teman-teman. Entah kenapa suami saya kurang suka sama sayur ini, malah nggak suka gitu ya teman-teman. Bukan kenapa kurang suka, nggak ya teman-teman, emang nggak suka sama sekali ya teman-teman suami saya sama sayur ini. Saya nggak bisa makan sayur ini teman-teman, karena sayur ini kan sama kayak kol ya teman-teman ya, banyak mengandung gas. Jadi kalau untuk asam lambung katanya nggak boleh juga makan sayur sawi putih ini. Nah, udah selesai semuanya. Jadi ini jengkolnya, ada ikan teri. Ikan teri ini ikan teri Padang ya teman-teman. Sisaan kemarin yang saya beli jengkol sama kabau itu. Terus ada terong, sayur. Terus ini setelah saya blender cabai dan bawangnya, saya lanjut lagi untuk iris bawang merah ya teman-teman. Saya mau masak sayur dulu.
Saat saya masak sayur ini sebenarnya adik Saka itu baru bangun ya teman-teman. Kalau untuk suami saya lagi ngantarin Kak Berli sekolah, terus sekalian beli ikan ya teman-teman. Tadi udah saya bilang kalau suami saya hari ini lantaran dia libur, saya suruh beli ikan di tukang ikan dekat langganan, maksudnya itu dekat rumah kita gitu ya teman-teman ya. Jadi di sana tadi saya kasih uang 50.000, alhamdulillah dapat banyak sekali ya teman-teman, bisa stok untuk 3 harian nih teman-teman. Jadi itulah untungnya kalau kita beli sama tetangga ya teman-teman ya. Dapatnya itu banyak, tapi kalau orang lain kayaknya nggak dikasih sebanyak itu ya teman-teman, karena suami saya dekat sama orang itu, jadi setiap kita beli itu dikasih lebih gitu teman-teman, daripada beli di pasar ya teman-teman. Kalau beli di pasar itu 1 kilonya itu kecil-kecil dan sedikit teman-teman. Terus dibersihkannya itu kadang empedunya itu pecah, jadi lebih baik kita beli di dekat rumah biar ikannya itu nggak pahit ya teman-teman. Di pasar itu kalau kita beli itu ya teman-teman ya, orang itu nggak langsung bersihkan, hanya memotongnya saja ya teman-teman, terus nanti cucinya kita di rumah. Kalau kita menunggu nyucinya itu kadang-kadang kan bisa pahit ya teman-teman ya, sebab kan empedunya itu udah pecah duluan di sana. Nah ini dilanjut lagi saya goreng untuk jengkolnya. Jengkol ini saya nggak kupasin kulitnya ya teman-teman, jadi dia saat minyaknya itu panas, jadi kita masukin ke dalam kualinya ini, langsung kulitnya itu ngelepas sendiri ya teman-teman, jadi kita nggak repot-repot untuk buangi kulit jengkolnya. Ini saya goreng sebentar aja, nggak terlalu lama ya teman-teman. Kalau lama-lama itu nanti di pinggir-pinggirnya itu kering, terus nanti keras ya teman-teman. Makanya saya kalau goreng jengkol itu sebentar aja. Nah ini udah selesai untuk buang kulitnya, dan udah selesai aja ya teman-teman untuk goreng jengkolnya. Sekarang lanjut lagi saya goreng terong, karena suami saya suka sekali sama terong ini ya teman-teman. Jadi hari ini saya masaknya menunya sederhana aja teman-teman, dicampur-campur jengkol, terong, dan ikan teri. Sambil nemani saya goreng sambal, ini saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Lagi pada ngapain nih teman-teman, dan apa menu teman-teman hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman, bisa jadi referensi buat saya nanti masak apa untuk hari-hari berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini tadi saya sudah goreng jengkol, terus langsung saya geprek ya teman-teman. Jangan jengkolnya itu keras, jadi harus segera digeprek. Terus saya goreng juga ikan teri ya teman-teman. Setelah ikan terinya mateng, baru diangkat. Tadi saya tutup ya teman-teman ya, saya pikir tidak meletup-letup, ternyata meletup. Terus saya tutup. Setelah mateng saya lanjut lagi goreng cabai ya teman-teman ya. Ini saya masukin untuk micinnya, karena tadi garamnya udah saya masukin saat saya menggoreng apa namanya, memblender ya teman-teman, memblender. Jadi langsung saja saya blender dengan garam tadi ya teman-teman. Terus saya tinggal masukin micin, terus tadi udah saya tambahi gula, tapi nggak saya record saat saya menambahi gula. Ini sengaja ya saya masukin jengkolnya duluan biar agak lembut ya teman-teman. Nah dirasa semuanya udah dingin, sekarang saya masukin terong dan ikan terinya biar ada rasa kriuk-kriuknya dari ikan teri ya teman-teman ya. Kalau langsung dimasukin saat panas itu nanti takutnya kita itu nggak enak lagi untuk menggigit ikan terinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu video saya berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hidangan saya udah selesai dimasak. Goodbye. Thank you.